Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah berjumpa kembali setelah lama kita libur 1 semester pada pertemuan perdana ini. Mari kita selalu bersyukur terhadap nikmat Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena kita diberikan kesehatan. Apa kabarnya nih, Marisa? Sehat, Marisa? Marisa, halo. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oke, saya sih berharap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian silakan Ketua Kelas Arya dipimpin doa untuk kegiatan pada hari ini. Baik, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Untuk aktivitas kita di kelas 12, kita akan melakukan sedikit refleksi waktu proses pembelajaran di kelas 11 dan kelas 10. Nah, kegiatan refleksi ini saya menyampaikan bahwa materi yang akan kita bahas selama kelas 12 itu akan meliputi perwilayahan, kemudian juga nanti akan ada sistem informasi geografi dan penginderaan jauh, kemudian interaksi desa dan kota, dan ditutup dengan materi negara maju, negara berkembang. Kemudian berikutnya setelah aktivitas kita setelah berdoa, kita akan melaksanakan pretest ya sebagai langkah awal untuk mengetahui pemahaman informasi yang kalian tahu tentang materi kita, yaitu wilayah dan pertumbuhan wilayah. Silakan join di link yang telah Bapak bagikan di kolom chat. Oke, sambil menunggu saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Arya Saputra ada? Hadir, Pak. Destiawan Badra? Hadir, Pak. Dania? Hadir, Pak. Kemudian Adinda Diva? Hadir, Pak. Maritza? Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah mulai masuk join. Nah, kita mulai sambil menunggu yang lain ya. Kita mulai pada kegiatan pretest ini, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Bapak mulai 3, 2, 1. Oke, Bapak akan akhiri kegiatan pretest ini ya. Kita tunggu. Adinda Diva masih belum selesai mengerjakannya. 3. Oke, sudah. Juara 1 adalah Dania, juara 2 Rasel, dan juara 3 Janeta. Selamat buat anak-anakku semua yang sudah juara untuk pelaksanaan pretest kita pada hari ini. Sudah terlihat slide show-nya, Nak? Sudah, Pak. Oke, kita akan mempelajari tentang konsep wilayah dan pertumbuhan. Nah, di sini ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu wilayah dan pertumbuhan, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning pada materi konsep wilayah dan pertumbuhan, siswa diharapkan 1. Siswa dapat memahami konsep wilayah dan pertumbuhan melalui pengamatan media pembelajaran yang ditampilkan di Zoom dan membaca bahan ajar yang disediakan oleh guru. Dan yang kedua, siswa dapat menemukan penyelesaian suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar kerja LKPD pada materi konsep wilayah dan pertumbuhan di sekitar wilayah tempat tinggal. Ya, jadi di tempat tinggal kamu bisa mengetahui apa itu konsep wilayah yang diterapkan pada daerah tempat tinggal masing-masing. Kemudian keempat, siswa dapat menganalisis perwilayahan menurut fenomena geografis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, secara mandiri dan kelompok, siswa dapat menganalisis wilayah berdasarkan fenomena geografis dan dampaknya terhadap kehidupan serta menyajikan beragam jenis
gambar dengan menggunakan peta, bagan, tabel, grafik, video, atau animasi dengan rasa ingin tahu. Kemudian teliti, jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab. Kemudian siswa memiliki karakteristik berdasarkan nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Yang tentunya 4C ini terintegrasi atau menyatu dengan konsep wilayah dan pertumbuhan kita. Kemudian indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah indikator penunjangnya, memahami pengertian wilayah dan perwilayahan, mengidentifikasi komponen wilayah, kemudian mengklasifikasikan bagian wilayah menggunakan pendekatan regional, dan menentukan perwilayahan menurut fenomena geografi. Nah, kunci atau inti dari pembelajaran kita pada hari ini dimaksud nanti anak-anakku mampu menganalisis perwilayahan menurut fenomena geografis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengkolorasikan atau menghubungkan fenomena geografis ke dalam konsep wilayah. Itu yang menjadi acuan atau tujuan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, saya yakin anak-anak pernah mendengar istilah wilayah. Ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan apa itu wilayah? Arya, kira-kira apa wilayahnya? Apa yang dimaksud dengan konsep wilayah? Pernah dengar nggak istilah wilayah? Pernah. Soundnya belum dinyalakan tuh Arya. Pernah. Nah, kira-kira menurut pendapat kamu, ya apa sih wilayah itu? Menurut saya itu konsep wilayah itu kayak area di permukaan bumi yang dibatasi oleh penampakan tertentu, Pak. Kayak ada sesuatu yang bersifat khas itu yang membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi Arya menyampaikan bahwa wilayah itu merupakan suatu area tertentu yang memiliki batas-batas geografis yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Nah, di situ berarti Arya sudah memahami atau membaca dari materi LKPD yang telah disampaikan. Yang jelas, ilmu geografi itu sudut pandangnya ke ruangan. Jadi, geografi memiliki ciri khas daripada disiplin ilmu lainnya, yaitu spasial atau keruangan. Nah, lokasi atau tempat suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian, wilayah atau region, ya di sini mengidentifikasi bahwa suatu unit geografi dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik bumi, karakteristik tertentu, ya. Kemudian dia membedakan dengan wilayah lainnya. Jadi dia punya ciri khas, kemudian dia menjadi pembeda dari wilayah sekitarnya. Nah, untuk perwilayahnya dapat dilakukan baik berdasarkan kondisi fisik ataupun kondisi sosial. Kondisi fisik itu bisa berupa iklim, ya, pembagian wilayah berdasarkan iklim, kemudian vegetasi. Kalau kamu mempelajari di kemarin kelas 11 itu tentang flora fauna. Kemudian untuk kondisi sosial itu biasanya identifikasinya berdasarkan penduduk, kemudian industri, budaya, dan sosial. Nah, ini juga sudah dipelajari di kelas 11. Nah, di kelas 12-nya kita mengelompokkan materi-materi yang setelah kamu pelajari dari iklim, ya, di kelas 10, fenomena fisik kebanyakan di kelas 10. Kemudian di kelas 11 kebanyakan fenomena sosial. Nah, ini kita kelompokkan menjadi satu konsep wilayah dan perwilayahan. Penggolongan wilayah digolongkan pada kondisi alam atau kondisi fisik. Penggolongannya dibedakan berdasarkan iklim, relief, vegetasi, ya. Misalkan untuk relief ada dataran rendah, dataran tinggi, ya. Kemudian untuk iklim ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin, dan iklim kutub. Kemudian vegetasi berdasarkan biomanya, gitu ya. Ada hutan hujan tropis, apalagi masih ingat hutan musim, terus ada yang masih ingat hutan sabana, hutan berdaun jarum, coniferous, dan juga apa? Bioma apa? Materi kelas 11. Bioma wilayah
kutub. Ya, jadi itu fenomena kondisi alam. Kemudian tingkat kultural. Ini digolongkan pada aktivitas human atau kependudukan, baik itu negara maju, kemudian pertanian, perkotaan, pedesaan, ya, ataupun wilayah pesisir nelayan. Nah, ini wilayah-wilayah tersebut pastinya akan memiliki ciri khas tertentu. Berikutnya adalah kita akan membagi konsep wilayah, ya, terkait dengan pendekatan yang akan kita pelajari fenomena geografis dalam konsep interrelasi dan interaksi antar ruang. Nah, ini ada 3 pendekatan wilayah. Yang pertama ada wilayah formal atau uniform region. Kemudian yang kedua ada wilayah fungsional, nodal region. Dan yang terakhir ini adalah wilayah vernakuler. Ada yang tahu wilayah formal apa? Wilayah yang memiliki ciri apa? Cirinya bersifat homogen. Suku. Nah, penggolongan secara sukuisme. Bisa juga penggolongan secara bentang alam budaya, ya. Bisa itu hutan hujan tropis, ya, wilayah formalnya, atau juga bisa hutan sabana. Oke, kita perhatikan identifikasinya. Di sini 1 merupakan wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya adalah daerah pedesaan, pertanian, dan sebagainya. Salah satunya wilayah pesisir. Kemudian memiliki kesamaan, ya, yang menjadi sifat atau karakteristik wilayah yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ya. Kemudian pada awalnya kriteria yang digunakan bersifat alamiah, ya, natural, kemudian berkembang menggunakan kriteria ekonomi, kriteria industri berdasarkan permukiman dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh wilayah formal, ya. Ini apa? Yang tahu ini apa? Gambar apa? Padang rumput bukan, Pak? Padang rumput. Kalau istilah geografinya apa? Bioma apa? Sabana. Bioma sabana. Nah, ini diperuntukkan untuk apa? Peternakan hewan-hewan besar seperti kuda, sapi, ya. Nah, terkait dengan ini apa? Peternakan hewan besar menjelang Idul Adha itu banyak sapi-sapi yang diambil dari wilayah-wilayah Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena di wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur akan bioma padang rumput. Oke, kemudian wilayah fungsional atau wilayah nodal. Identifikasinya adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak hal yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang satu sama lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Ya, contoh wilayah Jabodetabek. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Pasti di wilayah-wilayah sekitarnya atau wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini akan melakukan proses interaksi satu dengan lainnya. Sehingga Jabodetabek itu bisa diusulkan menjadi dari kota Jakarta, kota metropolis, ya, ketika digabung menjadi kota megapolitan. Kenapa? Karena wilayah tersebut memiliki fungsi yang sangat dinamis. Secara waktu dia bisa berubah kapanpun. Kenapa? Karena tergantung pada aktivitas masyarakatnya yang melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Ini salah satu wilayah fungsional nodal. Jadi mereka atau gambar ini itu memiliki fungsi dan kemanfaatan masing-masing, ya. Tuh. Walaupun satu gedung misalkan, ya, ternyata mereka memiliki fungsi pekerjaan masing-masing. Nah, apalagi di wilayah secara umum, di wilayah perkotaan atau wilayah Jabodetabek di kita. Nah, ini saling berkaitan. Untuk wilayah fungsional, ya, terkait dengan kondisi pandemi ini, adanya pembatasan kegiatan masyarakat
ya yang menjadikan Kota Jakarta itu dimasuki oleh penduduk-penduduk yang berada di wilayah Bodetabek secara terkontrol atau secara terukur. Oleh siapa? Oleh pemerintah ketika menerapkan masa PPKM darurat ini. Kenapa? Karena untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi proses pembelajarannya berada di rumah masing-masing. Pekerjaan pun sama, ya, di kantor maksimum 25% WFO, ya, melakukan pekerjaan di kantor, kemudian selebihnya 75% melakukan pekerjaannya itu di rumah. Namun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, kemudian adalah yang ketiga adalah wilayah vernakuler. Apa itu wilayah vernakuler? Wilayah yang terbentuk berdasarkan asumsi atau pemikiran, ya, dalam jumlah orang yang banyak. Kemudian dia memiliki peran penting untuk menjadi identitas budaya suatu wilayah tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah wilayah ini tidak memiliki batas yang tertentu atau batasan yang jelas, sehingga wilayah ini didasari pada terbentuknya persepsi orang. Tuh. Jadi wilayah ini terbentuk akibat wilayah persepsi. Kebanyakan orang berpikir apa? Contoh, Bogor kota hujan. Ini persepsi. Ya, ini persepsi. Apakah yang hujan terus di Bogor? Kan tidak juga. Banyak wilayah lain di Indonesia yang sering turun hujan, namun karena tingginya intensitas hujan di wilayah Bogor, ya, dia dijadikan atau dijuluki sebagai Bogor kota hujan. Kemudian ada lagi identitas tertentu wilayah vernakuler, Pekalongan kota batik, ya. Padahal wilayah penghasil batik itu bukan hanya di Pekalongan, tapi di Jogja, kemudian juga di Surakarta atau Solo, ya. Tapi menjadi identitas tertentu bagi Pekalongan dijadikan sebagai identitas kota batik. Kemudian ada lagi Yogyakarta kota pelajar. Emang yang belajar di Jogja doang? Kan begitu kan ya? Tuh. Nah, ini asumsi orang bahwa Jogja masyarakatnya cerdas, masyarakatnya lebih tertib, ya, tuh, dibanding di wilayah-wilayah lainnya. Sehingga ketertiban, kemudian kecerdasan wilayah tersebut menjadi identitas sebagai pelajar. Nah, akhirnya Jogja memiliki identitas sebagai Yogyakarta kota pelajar. Nah, inilah wilayah vernakuler, wilayah yang didasarkan pada asumsi atau pemikiran orang banyak. Ini contoh wilayah vernakuler, ya, tadi Bogor kota hujan, masuk ke dalam wilayah menurut fenomena geografis. Nah, perlu dipahami bahwa tidak ada batasan luas terhadap region, oleh karena itu penentuan kriteria yang batasannya region harus bermakna atau meaningful. Artinya setiap wilayah yang diberikan pembatasan, ya, atau diberikan kriteria tertentu itu harus memiliki makna. Contoh pembatasan secara fisik, iklim, topografi, jenis tanah, kemudian pembatasan secara budaya, itu ada bahasa, suku bangsa, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, itu informasi materi yang saya sampaikan. Dan anakku ini ada jurnal pemikiran masyarakat ilmiah, ya, terkait pembahasan tentang analisis perwilayahan komoditas kopi Robusta di Kabupaten Ciamis. Nah, menurut anak-anakku semuanya, apakah jurnal ini memasuki tema yang atau sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu tentang perwilayahan yang dikaitkan dengan fenomena geografis. Oke, dari anak-anakku semua, siapa yang ingin bercerita tentang jurnal ini dan kaitannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini? Siapa? Badra atau Dania? Atau Dania silakan kali, mungkin. Silakan bercerita tentang. Jadi menurut jurnal ini itu yang membahas tentang komoditas kopi Robusta di Kabupaten Ciamis. Nah, ini itu mengidentifikasi wilayah basis produksi kopi
Robusta dan karakteristik penyebarannya di Kabupaten Ciamis yang termasuk ke dalam natural region. Kenapa berdasarkan natural region? Karena yang dibahas ini merupakan kentampakan alami yang itu yang dibahas wilayah perkebunan kopi, Pak. Jadi termasuknya natural region. Oke, itu jawaban dari Dania, bagus sekali. Terima kasih bahwa memang apa yang disampaikan Dania itu terkait dengan jurnal yang kita jadikan studi kasus, bahwa analisis perwilayahan komunitas kopi Robusta di Kabupaten Ciamis termasuk dalam perwilayahan yang berkaitan dengan fenomena geografis pada pembagian natural regional. Artinya dia masuk ke dalam kajian pembahasan secara fisik atau alam, ya, memanfaatkan suburnya tanah, memanfaatkan sejuknya iklim di daerah tersebut sehingga kira cocok untuk perkebunan kopi. Terima kasih anak-anakku semuanya, terutama untuk Dania, jawabannya bagus sekali. Untuk anak-anakku semuanya, ya, silakan dilihat di PA grup kalian ada pembagian kelompok, ya, ada pembagian kelompok. Di sini ada kelompok 1, Avinta, Zaneta, Anindia, Marisa, Dava, Sheva, Diandra, dan Diva. Kemudian kelompok 2 ada Rasel, Dania, Jasmine, Alifa, Nabila, Ivana, Nashwa, Indah. Kemudian kelompok 3 ini ada Shiva, Adinda, Sheva, Yasmin, Zaidan, Adisya, Renalila, kemudian Adisla. Kemudian kelompok 4 ada Amataria, Rania, Salama, Nashwa, Sefira, Desiawan Badra, Jasmine, dan Revina. Oke, ini kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Silakan Anda amati istilah ini. Natural region, kemudian single feature region, specific region, dan generic region. Nah, saya berharap nanti kamu bisa mengidentifikasi, menganalisis dari istilah tersebut pada gambar ini. Ya, kelompok 1 mengidentifikasi gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3, dan kelompok 4 gambar 4. Oke, Bapak tunggu. Silakan berdiskusi, nanti disampaikan dalam bentuk slide PowerPoint. Oke, sudah ada yang siap? Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan, atau kelompok 2 dulu yang sudah siap, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Arya? Kelompok berapa Arya? Kami kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Oke, mau duluan, silakan kalau mau duluan. Bisa dipresentasikan sama Rania, Pak. Oh, Rania yang presentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang adanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran tumbuhan di Indonesia. Persebaran tumbuhan di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat itu ialah wilayah Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah iklim tropis basah. Terdapat hutan hujan tropis dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ialah ada daun lebat, rata-rata ketinggian pohonnya adalah 60 meter, banyak terdapat pohon yang memanjat, banyak tumbuh pohon epifit, pohon itu adalah pohon pakis atau enggak pohon anggrek. Di Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah, wilayah iklim tropis sedang. Terdapat hutan musim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Yang kedua ialah pada musim kemarau, daunnya gugur. Yang ketiga ialah pada musim penghujan mulai bertunas. Oke, selanjutnya ada Indonesia bagian timur yang wilayahnya termasuk iklim awi atau
tropis kering. Terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berisi padang rumput, semak belukar, dan juga pohon-pohon yang rendah. Lalu selanjutnya pembagian fauna di Indonesia, itu ada 3 bagian ya, berdasarkan nilainya, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan juga fauna tipe australis. Untuk fauna tipe asiatis itu, atau tipe Asia, menempati bagian barat Indonesia, sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang berukuran besar. Berikut jenis-jenis fauna yang ada pada Indonesia Barat atau Asiatis ini, di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu selanjutnya adalah tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini berada pada wilayah Nusa Tenggara bagian tengah dan Sulawesi. Di wilayah ini terdapat hewan endemis yang bisa dilihat sebagai berikut. Di Sulawesi ada rusa, anoa, musang, tapir, dan monyet. Di Nusa Tenggara pun berbeda jenisnya, ada sapi, rusa, komodo, dan lain-lain. Oke, dan yang terakhir itu adalah fauna tipe australis yang terdapat di wilayah Papua dan didominasi oleh binatang menyusui yang kecil dan berkantung yang tersebar dari Kepulauan Maluku hingga Papua dan pulau di sekitarnya. Oke, sekian presentasi dan penyampaian tentang persebaran flora fauna dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teruskan dulu presentasinya, nanti baru diskusi di akhir. Silakan kelompok 3, 2, atau 1 yang mau menyampaikan. Atau kelompok 1 silakan. Kelompok 1 mau, Pak. Silakan, Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai national region. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan national region? National region itu merupakan sebuah klasifikasi wilayah yang ditinjau dari kenampakan fisik secara alami. Contohnya itu ada kawasan pertanian dan juga ada kawasan kehutanan. Nah, wilayah sendiri adalah sebuah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Selain itu, wilayah kota juga berbeda dengan wilayah perdesaan. Selanjutnya ada perwilayahan. Nah, perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di dalam foto ini terdapat rumah suku Baduy yang berada di daerah Jawa Barat. Nah, rumah ini tuh termasuk ke dalam salah satu contoh national region dikarenakan rumah ini berada di hutan bebas. Nah, hutan bebas itu juga termasuk ke dalam salah satu penggolongan wilayah national region. Jadi ya, jadi rumah suku Baduy ini merupakan kenampakan fisik secara salah satu contoh dari national region. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah presentasi. Oke, silakan untuk tanya jawab dari kelompok berapa ke kelompok berapa. Silakan diskusi kita buka. Ada yang ditanyakan, baik itu dari kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 1, silakan. Dan sini saling berkolaborasi untuk mendapatkan informasi-informasi baru terkait materi yang sedang kita bahas. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Arya. Ke kelompok berapa, Arya? Ke kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Siva ya? Zaneta, Pak. Oh, Zaneta. Zaneta, tampilkan slide Zaneta. Silakan, Arya. Ke Zaneta. Iya, Pak. Tentang natural region ya?
Namun tadi di slide sini tidak begitu dijelaskan. Namun saya bertanya dengan keingintahuan saya. Saya ingin bertanya, kenapa suku Baduy menolak segala sesuatu yang bersifat modern? Itu saja sih, Pak. Oke, itu pertanyaan dari Arya ke kelompok 1, Marisa dan Zaneta, ya. Konsep natural region. Kenapa suku Baduy menolak ya keterbukaan? Gitu ya maksudnya Arya ya? Tuh, lebih cenderung mengisolasi diri. Zaneta atau Marisa yang mau menyampaikan pertanyaan dari Arya? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Jadi sifat masyarakat di suku Baduy itu masih sangat tradisional dan adat istiadatnya masih melekat di masyarakat. Jadi terdapat para tetua yang masih suka mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman. Selain itu, adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, hal ini merupakan bentuk halangan terhadap perkembangan dan perubahan kebudayaan. Mereka masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Itu jawaban Marisa. Ada yang menanyakan? Oke, sangat bagus sekali Marisa jawabannya. Kelompok berikutnya? Pak, mau nanya untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ke kelompok siapa sih, Pak? Kelompoknya Ahmad Arya sama Kelompoknya Ahmad Arya. Oke, silakan. mengapa di Indonesia sendiri bisa terjadi persebaran flora fauna? Oke, silakan dijawab Badra atau Arya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna tersebut. Yang pertama itu iklim. Tentu kehidupan sebuah flora ataupun sektor fauna itu bergantung pada iklim wilayahnya. Tanaman seperti apel, wortel, atau kol yang hidup di dataran tinggi tentu saja beriklim sejuk, sama halnya dengan beruang kutub kan pasti hidup di daerah yang dingin. Lalu kaktus ataupun pohon kurma justru membutuhkan daerah yang iklimnya panas. Lalu yang kedua adalah kondisi fisik muka bumi. Pegunungan tinggi, gurun yang luas, atau lautan itu kan menjadi contoh-contoh kondisi yang menjadi tantangan untuk penyebaran flora dan fauna. Oleh karena itu, kalau ada panda di China yang ingin misalkan berpindah tempat, tidak akan dengan mudah bisa berpindah ke Indonesia yang terpisah laut dengan China. Lalu di Indonesia pun terdapat 3 jenis fauna, yaitu tipe Asia, tipe Australia, dan tipe peralihan, karena dipisahkan lautan. Walaupun begitu, tidak selamanya lautan menjadi perintangan dalam perpindahan tersebut. Pohon kelapa contohnya itu justru malah menjadi sarana perpindahan dengan melalui hanyut di laut. Lalu yang selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi itu sendiri terbagi jadi 3. Yang pertama morfologi, itu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup. Misalnya tumbuhan yang ada di gurun akarnya kuat agar dapat menyerap air yang letaknya jauh dalam tanah. Selanjutnya itu fisiologi. Contohnya cumi-cumi yang memiliki kantong tinta untuk bisa kabur dari predator saat merasa terancam. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, yaitu contohnya beruang kutub yang melakukan hibernasi saat musim dingin untuk menghemat energi dengan cara melambatkan metabolisme tubuhnya. Itu sih yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan atau tidak ada yang didiskusikan, kita beri aplaus buat semua kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah melakukan presentasi dengan baik, dan kita saling berkoordinasi dan berkolaborasi terkait informasi materi tentang menganalisis perwilayahan menurut fenomena geografis. Kita simpulkan secara bersama-sama bahwa ya wilayah menurut fenomena geografis itu didasarkan pada konsep natural region, kemudian single feature region dan specific region serta generic region. Ya, secara singkatnya, jadi natural region didasarkan pada kenampakan alam. Dan yang berikutnya adalah specific region didasarkan pada ketampakan ya atau kenampakan pada wilayah tersebut.
bisa penampakan iklim, hewan, atau hanya iklimnya saja. Yang berikutnya adalah specific region. Mohon maaf, tadi ini adalah single feature region berdasarkan penampakan iklim hewan atau hanya iklimnya saja. Ada Palearktik, Nearktik, Neotropik, Australis, Oriental, dan Ethiopian. Indonesia masuk ke dalam wilayah Oriental. Oke, kita masuk ke specific region. Kondisi geografis. Nah, ini melihat kondisi geografis. Ya, berdasarkan apa? Ciri khas kolerasi atau hubungan letak adat istiadat dan fenomena sosial lainnya seperti kependudukan. Yang terakhir adalah generic region didasarkan pada penampakan atau tema tertentu. Jadi 4 komponen tersebut ya merupakan dari hasil pembagian perwilayahan berdasarkan geografisnya. Ya, ini natural region-nya, kemudian single feature-nya itu hanya satu penampakan saja. Kemudian yang ini fenomena spesifik atau fenomena tertentu, ciri khasnya itu dikaitkan dengan adat istiadat ataupun fenomena sosial. Kemudian yang terakhir adalah generic region, penampakan secara umum terkait dengan satu tema tertentu. Oke, kita tutup kegiatan ini yang nantinya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pusat dan batas wilayah pertumbuhan. Ya, jadi ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian juga kita akan membahas tentang pertumbuhan persebaran wilayah pertumbuhan di Indonesia. Itu terbagi menjadi 4, ada wilayah A, B, C, dan D. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita agar kita bisa mengetahui kemampuan diri kita, maka hasil pembelajaran ini akan kita kembali tes melalui kegiatan post-test kita, ya. Soalnya masih seputar wilayah dan perwilayahan. Silakan anak-anakku gabung join di kuisis kita sebagai post-test, sebagai penutup pada kegiatan hari ini. Kita tunggu baru bergabung Marisa, Dania, dan Ahmad Arya. Oke, sambil menunggu yang lainnya masuk, mari berdoa sebelum memulai kegiatan post-test kita untuk mengakhiri pembelajaran tentang konsep wilayah dan pertumbuhan. Post-test dimulai. 3, 2, 1. Inilah juaranya Badra, Arya, dan Adinda Diva. Kita beri buat mereka bertiga. Alhamdulillah sudah menyelesaikan kegiatan post-test kita dari mulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, pendahuluan, kemudian kita pretest, kemudian penyampaian informasi, kemudian kita mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam gambar sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu presentasi dan berdiskusi. Setelah itu diskusi kita simpulkan secara bersama dan intinya pada kegiatan post-test sudah kita lakukan, ternyata ada peningkatan dari sisi pemahaman dan juga ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Untuk itu kita akhiri dengan berdoa secara bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Ahmad Arya memimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya anak-anakku. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Salam buat mama papanya. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.